Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Sadiq Istiqlal FMA Ta'ala umulil hayati wa nafa'ah, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua DPP PKS Bidang Pembangunan Kehormatan dan Dakwah Dr. Haji Ali Ahmadi MA serta seluruh jajaran juga seluruh jajaran panitia yang saya banggakan, yang saya hormati para pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPR Partai Keadilan Sejahtera seluruh Indonesia. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Yang saya hormati Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini beserta seluruh para anggota DPR RI dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para kepala daerah yang diusung dan didukung PKS. Juga yang sama-sama kita muliakan pimpinan dan santri Pondok Pesantren Al-Hayah Jakarta Timur. Hadirin hadirat sekalian, masyarakat bangsa Indonesia yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat umur. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurah atas teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya apresiasi kepada Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Umat Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi MA beserta seluruh jajaran yang tidak kenal henti dari waktu ke waktu, beberapa waktu ini mengadakan acara-acara yang cukup beruntun, dan malam hari ini menginisiasi acara muhasabah dan doa awal tahun 1443 Hijriah. Acara ini mengajak kita untuk bermuhasabah dan sekaligus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merefleksikan perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah lebih dari 1 tahun ini dilanda wabah pandemi COVID-19. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, hadirnya bulan Muharram
tentu membawa optimisme baru kepada kita, di mana kita mengetahui bulan Muharram ini sebagai bulan awal permulaan tahun Hijriyah adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syahrullah. Di dalamnya kita dari pelajaran-pelajaran sejarah banyak perkara-perkara besar yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram ini. Tentu sebagian di antaranya kita sama-sama kita ketahui, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Hijrah ini makanya dijadikan sebagai momentum untuk pergantian tahun. Dan hijrah ini berarti kita juga hijrah dari kegelapan menuju cahaya Islam. Hijrah dari masyarakat jahiliyah menuju pada masyarakat berperadaban. Semoga kita sebagai umatnya juga bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muharram juga menandakan kebahagiaan pada kaum du'afa. Oleh karenanya, pada bulan ini mari kita perbanyak sedekah dan santunan bagi anak-anak yatim. Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan bersama, sudah ada pemberian santunan pada anak yatim di Pondok Pesantren Al-Hayah Jakarta Timur. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang di seluruh Indonesia, saya juga mengajak, mari kita sama-sama santuni anak-anak yatim yang hari-hari ini semakin banyak mereka yang ditinggal pergi oleh orang tuanya, sehingga orang tua menjadi single parent. Bahkan ada yang dua-duanya sekaligus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami istri. Tentu kita tidak ingin anak-anaknya kemudian menjadi terlantar, dan menjadi tanggung jawab kita lah untuk mari kita sama-sama menyantuni saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. PKS sudah sejak awal berkomitmen menggalang dan mendistribusikan sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 sejak awal COVID. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan 1,7 juta paket sembako ini akan bisa terdistribusi dengan baik ke masyarakat yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas segala mujahadah para pejabat publik yang sudah berkenan memotong gajinya, berkali-kali dipotong gajinya. Terakhir di bulan Agustus ini. Begitu juga kepada struktur DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRA yang sudah terus-menerus dengan sungguh-sungguh melaksanakan instruksi-instruksi Presiden. Juga pada relawan PKS. Dan ada juga TRCC, Tim Reaksi Cepat COVID-19. Juga pada para ketua UPA, serta anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera yang terus bahu-membahu dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. 1 tahun ini adalah 1 tahun yang begitu sulit bagi bangsa kita. Penuh duka dan air mata dengan ujian panjang pandemi COVID-19 yang belum kunjung berkesudahan. Berbagai upaya yang telah dilakukan, namun belum mampu menghentikan laju pandemi. MUI menyampaikan sekitar 600 ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. IDI juga memberikan keterangan 640-an dokter telah gugur di dalam tugas mereka menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Begitu juga
Secara kumulatif 1.600 tenaga kesehatan meninggal selama pandemi. Belum lagi guru-guru kita, keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya min ahlil jannah, menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu saja sebagai seorang muslim kita tidak boleh berputus asa menghadapi situasi seberat apapun. Oleh karena itu hadirnya tahun baru Hijriah ini, mari kita jadikan sebagai optimisme. Optimis bisa melalui segala ujian ini dengan jalan ikhtiar yang maksimal. Terapkan protokol COVID-19, lakukan vaksinasi, dan upaya-upaya lain. Ini sebagai ikhtiar basyari kita. Dan di samping itu, mari kita terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah bersama-sama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Mudah-mudahan dengan inilah Allah segera mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kita tercinta ini. Mari kita kembali mengetuk pintu langit, jangan pernah bosan. Terus kita menengadahkan tangan dan menundukkan hati kita. Kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Semoga melalui munajat dan doa kita pada malam hari ini, bangsa kita bisa keluar dari ujian panjang pandemi COVID-19 dan segera dapat bangkit kembali menyongsong masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperadaban. Saya juga mohon maaf pada saudara-saudara sekalian, jika selama ini mungkin dalam interaksi saya di tahun-tahun yang lalu ada kata-kata yang salah terucap, ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan pada seluruh jajaran struktur dari DPP, DPW, DPD, DPC hingga DPRA, dan juga pada para anggota, simpatisan, dan masyarakat luas. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, tentu kita terus berharap optimisme sebagaimana di ayat yang tadi saya bacakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang memang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan penegasan, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuki jalan-jalan keluar. Innallaha lama'al muhsinin, dan Allah sungguh akan bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat baik. Mari kita tebarkan terus kebaikan, jangan pernah bosan, sehingga Allah akan meridhoi kita semuanya dan segera mengangkat wabah COVID-19. Selanjutnya mari kita simak bersama orasi, tausiah, dan pidato awal tahun 1443 Hijriah dari kiadah kita, pemimpin kita, murabbi kita, yaitu Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, sehingga dengan itu kita akan dapat arahan-arahan yang semakin jelas dalam menyongsong kemenangan-kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.